Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Marceliana Nantologi dari angkatan 24. Dirinya saya di sini, saya akan mewawancarai kakak tingkat saya angkatan 23. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Togar Adriano. Saya mahasiswa aktif di 44 olahraga. Saat ini saya duduk di semester 5. Saya angkatan 2023I. Ya, tadi kan udah dilayangkan ya. Nah, ini aku mau tanya dikit, sedikit nih kak. Boleh dong ceritain sedikit kakak habis ujian ini tadi apa aja yang didapat, terus feelnya tadi? Yang didapat tadi banyak. Pertama, saya mulai bisa belajar bagaimana cara berbicara atau menghadapi orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada saya. Kemudian berbagai macam pertanyaan, tekanan yang diberikan itu saya mulai bisa memahami, oh seperti ini ternyata di dunia kerja, atau mungkin bisa lebih. Feel-nya ketika sebelum masuk itu sangat menegangkan ya, karena kita tanya-tanya ke tingkat juga nggak bisa, karena angkatan saya yang pertama mengalami ujian layakan ini. Dan menurut saya ketika sebelum masuk itu benar-benar menakutkan. Ketika udah masuk itu udah mulai relax, mulai ngomong sama dosennya, sama pengujinya itu udah mulai tenang. Bisa pertanyaan selanjutnya, menurut kakak seberapa penting sih uji kompetensi layakan ini ya buat nyiapin kita terjun ke dunia magang sebagai asisten panitia? Pertama, ini sangat-sangat penting ya, karena menurut saya uji kelayakan ini itu juga menentukan kita, apakah kita itu siap nggak sih terjun di dunia kerja itu seperti apa. Kalau misalnya kita cuma bermodal omong kosong, otaknya nggak berjalan, kita cuma saya loh udah semester 5, saya udah selesai matkul 5 menit, tapi ketika kita ditanya oleh pelatih kita nggak bisa, yang otomatisnya akan jelek. Pertama nama kita, kemudian nama lembaga kita juga, program kita juga. Masa kalian mengirimkan anak kayak ini dengan persiapan yang seperti ini? Jadi saya uji kelayakan ini sangat-sangat penting buat kita yang mau terjun ke dunia magang atau dunia kerja. Selanjutnya Pak Fisian tadi ada nggak momen yang bikin kakak merasa kayak wah ini nggak siap banget, terus gimana cara handle? Ya, saya tadi ngalamin ya itu merasa nggak siap waktu sebelum dipanggil ya. Saya tuh udah merasa saya ini belum siap di sini, karena menurut saya waktu saya buat belajar itu kurang. Tapi saya mengambil itu dengan cara ya relax, tetap tenang. Ketika ditanya jangan panik, jangan sampai ngeblank, itu kuncinya. Ketika kamu ditanya dan kamu panik, kamu harus jawab apa, kamu otomatis semua itu akan ngeblank. Yang penting itu tenang, percaya sama diri kamu sendiri bahwasanya kamu itu bisa. Yakinkan diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa yakinkan diri kamu sendiri, ya kamu otomatis akan hilang ketika ditanya oleh orang lain. Jadi kuatkan diri kamu, meskipun kamu nggak siap, kamu harus siap. Kamu harus bilang pada diri kamu, ini yang harus saya lakukan. Kamu harus siap, tenang, dengarkan apa yang mereka tanyakan, telah terlebih dahulu, kemudian jawab. Menurut kakak materi atau skill apa yang paling ngena banget, yang krusial banget tapi sering dilupain pas ujian? Materi ya, pertama itu ada anatomi fungsional. Itu teman-teman sering ngelupain karena ya ngeremehin, karena mereka ngapain gitu. Karena kan saya ya otomatis otot-otot besar ini aja yang akan dilatih gitu. Karena sebenarnya ada otot-otot sebagian otot besar ini itu juga terpecah dari berbagai macam otot ya. Kita juga harus tahu kalau kita melakukan gerakan kayak dumbbell yang atas ini, otot mana aja yang terkontraksi, otot mana yang paling besar menerima, otot mana yang menjadi supportnya. Dari pengalaman tadi nih, kalau mau balik ke waktu apa yang bakal kakak siapin? Yang saya sangka ya itu tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya, anatomi fungsional itu. Karena saya juga tadi sempat meremehkan hal itu karena
saya cuma berpikir ya saja, tapi ternyata saya pikir oh iya saya harus belajar lebih banyak lagi mengenai emosional ini karena ini krusial. Kita harus menempatkan otot mana yang harus terkena, otot mana yang harus dihindari, otot mana yang harus menjadi supportnya.